wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfia Fauzia dengan NIM 24220132 dari kelas PBI B1 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori of translation dari cerita yang sudah saya cari. Yang pertama adalah dari cerita ini, yaitu The Lion and the Mouse, ada teori kesepadaan. Terjemahan harus mempertimbangkan kesepadaan formal, bentuk, dan struktur tetap, dan kesepadaan dinamis. Nah, jadi pesan dan makna tetap, bentuk bisa berubah. Jadi pesan dan maknanya bisa tetap, namun bentuknya boleh berubah. Nah, adapun contoh dari cerita ini ada The Lion felt pity and left it. Dalam versi Indonesia, ini akan diterjemahkan menjadi singa merasa iba dan melepaskannya. Nah, ini adalah contoh kesepadaan yang dinamis karena yang penting adalah makna rasa iba, bukan bentuk ataupun struktur kalimat aslinya. Kemudian yang kedua ada teori Skopos. Nah, teori ini menekan bahwa tujuan terjemahan menentukan bagaimana teks harus diterjemahkan. Karena cerita ini ditujukan kan untuk anak-anak, maka bahasanya juga dibuat sesederhana dan menyentuh hati mereka. Kemudian untuk contohnya ada The lion jump on it and start to kill it. Jika diterjemahkan secara langsung, ini bisa menjadi singa itu melompat dan mulai membunuhnya. Nah, ini itu demi tujuan edukatif anak-anak, nantinya akan diterjemahkan bisa menjadi singa itu melompat dan hendak memakannya. Nah, di sini terlihat bahwa tujuan atau skoposnya itu penerjemahan adalah menjaga nilai edukasi dan kesopanan. Kalau contoh secara langsung tadi itu terdengar sangat kasar. Kemudian untuk yang ketiga ada domestikasi versus peregrinasi. Domestikasi adalah menyesuaikan unsur budaya agar lebih familiar bagi pembaca. Sedangkan peregrinasi mempertahankan budaya asal. Contohnya, they live happily in the forest afterwards. Ini akan diterjemahkan menjadi mereka hidup bahagia di dalam hutan. Namun, kalimat ini mempertahankan unsur hutan tanpa diubah menjadi kebun ataupun padang karena sudah cukup akrab di budaya lokal. Ini adalah strategi domestikasi ringan, tidak menghilangkan unsur budaya dan tetap membuatnya bisa diterima. Jadi ini termasuk ke translation, cultural translation. Nah, yang keempat ada strategi literal atau literal translation. Dalam praktiknya, penerjemahan bisa antara menerjemahkan secara harfiah ataupun bebas. Jadi, adapun contohnya the mouse ran away diterjemahkan menjadi tikus itu lari pergi. Ini adalah contoh terjemahan literal karena struktur dan maknanya cukup sederhana, namun untuk bagian yang lebih emosional bisa the mouse request the lion to forgive it. Nah, tikus itu memohon agar singa memaafkannya. Ini contoh terjemahan bebas karena penyampaian diubah agar terlihat lebih menyentuh dan alami dalam bahasa Indonesia. Adapun untuk kesimpulannya dalam cerita ini, kita dapat melihat bahwa proses terjemahan tidak hanya soal mengubah bahasa, tetapi juga menyampaikan pesan dan emosional, equivalence, menyesuaikan dengan tujuan audiens, skopos, menjaga keseimbangan budaya, literal translation, cultural translation, domestikal versus peregrinasi, serta gaya literal atau bebas berdasarkan konteks. Dengan memahami teori ini, kita juga dapat menjadi penerjemah yang baik, tetapi juga menjadi pembaca yang bagus. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.